Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Silaturahim yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan hadis berikutnya, yaitu tentang puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena keimanan kepada Allah, membenarkan akan kewajiban puasa yang ia harus kerjakan, dan dia membenarkan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian orang-orang yang telah beriman kepada Allah, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana Allah juga mewajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah dalil yang memerintahkan orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Berarti imanan, meyakini puasa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahtisaban, puasanya tidak lain hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala pahala atas puasanya. Orang yang demikian ini Allah akan berikan sesuatu yang mulia. Dengan apa? Ghufira lahu, diampuni baginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ma taqaddama min zambi, dari apa-apa yang ia telah perbuat dari dosa-dosanya sebelumnya. Ini pahala diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa dengan niat ikhlas, puasanya karena Allah, bukan untuk yang lainnya, semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah. Allah akan memberikan pengampunan atasnya.
dari dosa-dosa yang pernah ia perbuat sebelumnya. Yang dimaksud ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni baginya dosa-dosa. Tentu yang dimaksud dalam hadis ini adalah yaitu dosa-dosa kecil, dosa-dosa antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia berpuasa, dosanya Allah lebur, Allah ampuni dari yang ia pernah perbuat. Dan ini khusus untuk dosa-dosa kecil. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya perbuatan baik dapat menghilangkan dosa-dosa yang diperbuat. Berarti yaitu dosa kecil pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Nasai dan Imam Ahmad dan lainnya, ia menambahkan wa ma ta'akhkhar, dan apa-apa yang akan diperbuatnya kelak. Hadis ini menggambarkan kepada kita kalau kita berpuasa ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun masa yang akan datang. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim mengatakan dosa-dosa yang lalu, tapi riwayat Imam Nasai dan riwayat Imam Ahmad mengatakan yang akan datang pun Allah akan ampuni dari perbuatan dosa-dosa kecil kita bila kita melaksanakan ibadah puasa. Oleh sebab itu, laksanakanlah ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, hanya mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun betapa beratnya ibadah puasa yang kita lakukan lantaran kita harus menahan nafsu syahwat kita dari tidak makan, minum, dan juga tidak mengadakan hubungan suami istri di saat kita sedang berpuasa. Puasa merupakan sesuatu yang mulia, yang tentu semua berangkat dari keimanan. Tanpa keimanan yang kuat, walaupun orang itu gagah perkasa, namun tidak ada keimanan yang kokoh dan kuat, ia tidak akan bisa melaksanakan ibadah puasa. Bahkan sering dicontohkan berapa banyaknya anak-anak yang masih belia, anak-anak yang masih kecil, ketika ia diperintahkan oleh kedua orangnya untuk berpuasa sampai maghrib, ternyata ia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Berarti kuat tidaknya orang berpuasa semuanya tergantung kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebatas kualitas imannya kepada Allah. Kalau imannya kokoh, imannya kuat, dia mampu melaksanakan ibadah puasa. Bahkan walaupun berat yang ia rasakan, namun semuanya akan terasa ringan, akan terasa mudah kalau ia benar-benar melakukan ibadah puasa, keimanan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya keimanan yang tinggi, ibadah puasa akan berat. Bagaimana tidak berat? Dari subuh sampai maghrib kita menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Memang kalau kita rasakan pasti berat. Namun dengan adanya keimanan yang kuat pada Allah,
pasti kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.